Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya dari kelompok 6 akan review jurnal data mining ya. Di sini juga ada kelompok-kelompok saya, ada Sahal, Saputra, dan Bobby juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, di sini kita pengenalan dulu tentang data mining. Data mining penghapusan yang bersembunyi yang tidak dikenal sebelumnya dan informasi yang berpotensi berguna dari data. Idenya untuk membangun program komputer memisahkan base secara otomatis, mencari reguler atau pola-pola yang kuat. Jika ditemukan, menganalisasi untuk membuat prediksi yang akurat pada data yang akan datang. Tentu saja akan masalah. Banyak ketidakbiola akan menjadi membosankan dan tidak menarik, yang lainnya menjadi tidak benar. Kebetulan yang terjadi pada sebagian dataset yang digunakan data mining dipergunakan untuk memisahkan informasi dari data mentah yang ada di database. Informasi yang ditampilkan dokumen yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pada tipe 2 klasifikasi pasien diabetes. Nah, di sini juga ada data parameternya diabetes yang di sini juga ada contoh-contohnya, contohnya dari usia, hubungan, dari gula juga, makanan sayuran, aktivitas fisik, BMI, daging dan tingkat pinggang. Nah, di sini juga bisa kalian baca juga ya, bisa dilihat juga. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Bobby. Di sini ada latar belakangnya. Ada garis besar formal data mining diartikan sebagai data mining adalah penghapusan yang tersembunyi yang tidak biasa, yang tidak dikenal sebelumnya dan informasinya berpotensi berguna tentang data Raleigh PTS hasil tahun 1996. Data mining diartikan sebagai menghapuskan informasi yang tersembunyi di dan data mining memiliki beberapa sumber untuk analisa data seperti klasifikasi, korelasi, penggabungan, perkumpulan, ketentuan, dan lainnya. Saat ini banyak organisasi yang sudah menggunakan data mining secara intensif dan secara luas, dan pelayanan kesehatan atau data mining menjadi makin populer. Menurut H. Chekhov dan G. Tan 2011, data ini menyediakan metodologi dan teknologi untuk mengidentifikasikan data informasi yang berguna untuk membuat keputusan. Nah, di sini ada flow chart-nya, mulai dari awal turun ke pengumpulan data dan free-nya pembagian akurasi untuk pelatihan database, terus dari pengumpulan itu bisa pembagian akurasi untuk pembagian presentasi. Ya. Turun ke pembagian akurasi untuk 10 lipatan validasi. Terus bisa juga dari pembagian akurasi turun ke evaluasi akurasi, turun lagi ke pemilihan 5 teratas, klasifikasi algoritma, dan selesai. Proses kerja. Pada bagian ini, bagian besar menjelaskan tentang keseluruhan proses kerja yang ditampilkan pada gambar tersebut yang tadi itu. Proses analisa kinerja tulisan ini adalah subbagian. Dan subbagian pertama mendiskusikan tentang pengumpulan data dan pre-processing. Selanjutnya, mendiskusikan kinerja dari klasifikasi algoritma, pengumpulan data dan pre-processing, 400 data pasien atau 200 pasien diabetes dan 200 data non-pasien diabetes dikumpulkan dari pusat diagnos yang berbeda. Ada 200 pasien pria dan 200 pasien wanita yang berusia antara 20 sampai 80 tahun. Dari pembelajaran sebelumnya, 13 faktor risiko dipertimbangkan untuk 2 tipe penilaian diabetes pada populasi Bangladesh, termasuk usia, jenis kelamin, keturunan, tas kesehatan sebelumnya, menggunakan obat anti-hypersensitif, merokok, kebiasaan makan, kegiatan fisik, BMI atau yang disingkat Body Mass Index, tingkat pinggang, trauma mental, konsumen daging, hipertensi, sakit jantung, dan kebanyakan kumpulan atribut dari data prediksi diabetes dengan parameter faktor risiko, dan penjelasannya akan ditampilkan pada tabel 1
Data tersebut sebagai besar dikumpulkan dari Bangladesh. Pada tulisan ini, WK versi 3.6.5 digunakan untuk tes akurasi dari klasifikasi algoritma yang berbeda. Terkadang data mungkin hilang dan butuh beberapa format khusus untuk WK. Jadi data butuh untuk pre-processing. WK mendukung format data ARF yang disingkat Attribute Relation File Format dan CSV dan JDBC database. Jadi data akan disimpan berdasarkan format di atas. Kemudian menjalankan WK ini merupakan penggunaan dari format ARF dan CSV untuk tes akurasi. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Sahal ya, Sahal Muhammad. Ya, balik algoritma klasifikasi. Ya, terima kasih buat MC. Ya, pada bagian ini akan dibahas sekitar 20 kali klasifikasi algoritma yang digunakan untuk prediksi akurasi. Algoritma klasifikasi dapat dipotong singkat, dijelaskan ke bawah 4, 1, 4, 7 sub bagian. Kita masuk ke Bayesian Network Classifier. The naive-Bayes classifier atau standar probabilistic classifier hanya dapat mewakili distribusi sederhana, menghasilkan estimasi probabilitas ketimbang prediksi. Bayesian Network menyediakan cara yang baik untuk menggunakan waktu serta dapat yang kompleks. Klasifikasi pohon. Nah, menggunakan 4 klasifikasi pohon basis klasifikasi seperti BF3, random tree, J4A, atau mengimplementasikan C4 dan 58. Ya, BF3 adalah algoritma klasifikasi yang membangun pohon keputusan menggunakan ekspansi. Dasar klasifikasi pohon algoritma yang lain adalah IPT, membangun sebuah pohon fungsional dengan memecah ke samping dan fungsi linear di daun. Aturan klasifikasi. Terdapat 4 aturan dasar untuk klasifikasi algoritma, yakni decision table, GRIP, 1R, dan 0R. Kembali ke sekarang fungsi klasifikasi ya. Terdapat 3 tipe fungsi utama dasar untuk klasifikasi algoritma, yaitu SMO, logistik, dan multiplier perceptron. Klasifikasi malas, pembelajaran yang malas merupakan hasil latihannya dan tidak melakukan apapun sampai tiba waktunya untuk klasifikasi. Terus mata learning klasifikasi, algoritma meta learning mengambil pengklasifikasi dan merubah mereka menjadi pembelajar yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya yang bisa didapat dari penelitian ini adalah produk dari PFAD mempunyai properti fisik yang mendekati polyester komersial, yang mana mempunyai nilai kualitas asam yang bagus dan dapat diklasifikasikan ke dalam berat molekul yang rendah, yang mana lebih cocok untuk penerapan polyester yang dimodifikasi. Nah, mungkin segini presentasi untuk kelompok saya. Bila ada kurang-kurang kata atau kata yang kurang jelas, mohon dimaklum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.